Nah, ini nih hadiah ini. Hadiah untuk Bapak yang ikut ngaji nanti. Baik. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah pada malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah, yang mana rumah Allah ini, nuwun sewu Bapak-bapak sekalian, adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi. Kalau kita mendengar ungkapan bahwa masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka mindset kita, cara berpikir kita adalah orang-orang yang masuk di dalamnya. Insya Allah kita semua ini Pak, nun saya Pak, saya dan panjenengan semuanya adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena saya yakin saya dan rombongan dari Bekasi ada kurang lebih sekitar 13 orang, kemudian besok lagi ada yang menyusul relawan dari Bekasi, kemudian bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, yang sepuh-sepuh juga, yang masih muda-muda juga. Tentunya niat kita datang untuk ke masjid ini bukan untuk niat yang macam-macam. Niat kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahfi insya Allah kita semua yang hadir di sini, sebagaimana Allah mencintai tempat ini, maka kita pun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, baik itu berupa tempat yang diberkahinya atau orang-orang yang dicintainya, maka ada dua konsekuensi yang kita dapatkan di dalamnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang dicintai itu. Sebagaimana mungkin kita sayang kepada anak kita sayang kepada istri kita, orang tua sayang kepada kita, maka dia akan mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Dan yang kedua kata para ulama adalah kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari musibah. Nuhun sewu Pak, saya aslinya sebenarnya orang Sulawesi Pak, Sulawesi Selatan, orang Makassar. Tapi saya mencoba untuk sedikit menggunakan bahasa Jawa yang sebagai bentuk apa ya? Saya ingin mencoba mendekatkan diri saya kepada jamaah-jamaah yang hadir di sini yang mayoritas adalah orang Jawa. Jadi yang bisa saya sebutkan paling nuhun sewu, panjenengan, apalagi yang bahasa-bahasa yang sopan ya. Jadi hanya itu ungkapan-ungkapan yang saya ingin sampaikan. Pernah suatu saat kami ditugaskan untuk menjadi relawan Pak di Palu. Di Palu itu sejak bencana alam yang terjadi, semua bencana alam yang terjadi di Indonesia, Palu itu adalah bencana alam yang lengkap, bencana alam yang situ. Jadi ada gempanya, kemudian setelah gempa terjadi tsunami, setelah terjadi tsunami rangkaiannya ya, ada yang namanya likuifaksi Pak. Likuifaksi. Likuifaksi itu setiap kami relawan datang ke desa yang namanya Petobo itu, semua masyarakat Petobo itu menyatakan bahwa, jadi kalau dalam konteks hadisnya mutawatir, yang tidak mungkin sepakat orang untuk berdusta terhadap keadaan di Petobo itu. Jadi di Petobo itu adalah menjadi pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Dan perjudiannya Pak bukan judi kartu apa segala macam, judi sabung ayam. Nah kalau di situ pusatnya perjudian, pasti di situ ada perzinahan, ada narkoba, dan desa Petobo itu adalah salah satu desa yang mensupport kegiatan-kegiatan kesyirikan yang tiap tahun diadakan di Kota Palu itu, dan itu menjadi festival bagi mereka, penarik wisatawan datang ke sana. Jadi mereka itu Pak setiap tahun
kalau orang Jawa itu melarung ya, membawa sapi sajen ke laut. Jadi mereka bawa sapi, bawa kambing, dibawa ke tengah laut, kemudian nanti di laut itu ditombak, Pak, caranya ditombak, darahnya dialirkan ke laut, kemudian sapi yang atau kambing yang tadi ditombak itu yang sudah mati itu dipersembahkan untuk penjaga laut. Dan itu tiap tahun dan didukung oleh pemerintah. Singkat cerita, pada saat kejadian itu, saya bertemu dengan salah seorang anak muda yang waktu itu dia lagi azan di masjid tempat kejadian itu. Dia bilang, Ustaz, pada saat kejadian gempa, saya azan. Begitu sampai di kalimat, Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Datang gempa, dia terlempar, Pak. Bukan oleng lagi. Dia terlempar ke sisi kanan masjid. Kemudian dia masih berdiri untuk melanjutkan azannya. Sampai di kalimat hayya 'alas shalah, dia sudah lihat masjid sudah roboh. Kemudian akhirnya dia tidak tahan, dia lari keluar dari masjid. Dan ajibnya, Pak, anehnya, masjid itu pun yang ditempati azan tadi ikut tenggelam, lari mengejar dia. Jadi kayak di blender, Bapak pernah lihat blender? Kayak jadi kampung itu kayak di blender, dan semua penduduk, semua rumah, tanam-tanaman, binatang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam desa Petobo itu. Nah, ada satu kejadian yang unik. Jadi ada kakek-kakek mungkin usianya sekitar 70 tahun. Ini saya cerita dulu awalnya dalam kaitannya dengan tema kita ini. Ada seorang bapak-bapak umurnya sekitar 68 tahun. Saya dapatkan di pengungsian, di tenda-tenda pengungsian. Kemudian dia cerita, waktu kejadian itu, di masjid yang lain di daerah sekitar Petobo itu, saya sedang menunggu waktu sholat maghrib. Dia sendiri, Pak. Begitu terjadi gempa, dia kan kalau berangkat ke masjid itu, Pak, dipapah sama anaknya. Jadi sejak umur 50 tahun katanya kaki saya ini satu gak bisa jalan. Tapi dia masih tetap semangat, istiqomah untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Walaupun harus dipapah sama anaknya. Begitu tiba maghrib, gempa pun terjadi. Jadi dia kalau sudah di masjid itu, Pak, karena tidak ada lagi orang di situ, dia bahasa Jawane ngesok, merangkak dari tempat di saf depan, kemudian di masjid tempat dia itu ada tiang di tengah-tengahnya, dia ngesot ke tiang itu untuk bersandar. Dia sudah lihat atap sudah mulai rubuh, kemudian dia pejamkan matanya. Komeo lihat katanya, komeo itu bahasa sopan untuk orang Sulawesi, orang Palu. Kalau kita panjenengan lihat, berapa lama mata saya pejamkan? Kira-kira sekitar 5 menit. Kemudian dalam doanya itu dia mengatakan, ya Allah, kalau ini akhir hidup saya ridha mati di masjidmu, di rumahmu ya Allah. Saya boleh pejamkan mata apa? Begitu, kalau secara akal nggak mungkin orang ini selamat karena masjidnya roboh, Pak. Nggak ada yang lagi yang tersisa. Yang tersisa itu ada sedikit tiang dia bersandar dan masjid tempat dia salat itu bergeser kurang lebih 1 kilo ke arah posisi yang lain. Jadi likuifaksi namanya. Begitu selesai gempa, dia dengar suara anak yang memanggil dia. Bapak, Komeo di mana? Kalau pas kita, bapak, panjenengan di mana? Begitu didapatkan ternyata orang itu masih hidup. Kami penasaran, Pak, relawan penasaran. Ini bapak waktu dia masih muda, amalan apa yang dilakukan? Ternyata amalan yang dilakukan adalah sejak dia berusia 40 tahun, tidak pernah sekalipun dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun dipapah, walaupun dia berangkat ke masjid harus dipapah sama anaknya, dia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin adalah adanya masjid ini, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas kisah tentang bagaimana seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghindarkannya dari musibah. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang kami alami secara langsung di lokasi-lokasi bencana alam. Karena Al-Ummahat ini, Pak, Nuhun Sewu adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, di bidang dakwah, dan di bidang pendidikan. Baru-baru ini kami juga baru kembali dari Aceh dan Padang. Di sana itu banjir, dan kalau longsor orang Padang bilang galodo, banjir dan galodo, yang dalam waktu kurang lebih beberapa jam hampir 1.000 orang meninggal. Belum lagi yang hilang, ada 100 orang yang hilang itu yang tidak ditemukan jenazahnya karena mungkin tenggelam ke lumpur apa segala macam. Baik, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini
sesuai dengan spanduk yang ada di belakang. Dan yang saya hadapi ini insya Allah lah para relawan-relawan adalah manusia terbaik dan manusia terburuk. Tentu kita bertanya-tanya, setelah nanti saya ungkapkan dalil-dalil yang terkait siapa itu manusia terbaik, siapa itu manusia terburuk, kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing, menghitung diri kita masing-masing, apakah saya ini masuk dalam kelompok manusia terbaik atau masuk dalam kelompok manusia terburuk. Tapi harapan kita semua dan harapan saya untuk kita semua yang ada di sini, semoga kita masuk dalam kelompok kategori manusia yang terbaik. Dan manusia terbaik dan terburuk ini bukan standarnya, bukan standar manusia pada umumnya. Ini adalah standar yang dibuat oleh Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua sesuatu, pasti benar. Itu yang harus kita yakini. Jadi akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, kalau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sesuatu, dan hadis yang disampaikan atau perkataan dan perbuatan yang disampaikan oleh beliau itu disepakati para ulama sebagai hadis yang sahih, maka kita sebagai umat Islam sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya bacakan hadisnya sebagai dalil utama yang menjadi standar, yang menjadi batasan siapa manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW dan siapa manusia yang terburuk dalam pandangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan dan mudah-mudahan hadis ini menjadi pegangan kita sampai kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala menyebutkan dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Busar radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita belajar hadis, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis itu bersumber dari kisah-kisah atau pertanyaan-pertanyaan dari orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu juga biasanya disebut dengan istilah Arabi. Orang-orang kampung Pak Anja, orang Arab kampung yang tidak memiliki sopan santun, kurang adab, kurang tata keramanya. Nah, itu orang-orang Arab Badui. Datanglah orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan para ulama mengatakan banyak ilmu dan banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW atau kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah SAW dengan orang-orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui ini bertanya, di sini tidak disebutkan siapa nama orang Arab Badui itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah. Pertanyaannya enggak neko-neko Pak. Bukan pertanyaan Rasulullah, siapa orang yang kriterianya menjadi orang yang paling yang terkenal dan seterusnya. Tapi pertanyaan adalah pertanyaan yang mendalam, yang menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang ingin mengetahui tentang standarnya, posisinya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Rasulullah SAW menjawab, orang yang terbaik itu, jadi Rasulullah mengatakan bukan yang paling banyak hartanya. Bukan. Manusia yang terbaik itu bukan yang paling tinggi jabatannya. Manusia yang terbaik itu bukan yang paling populer, yang Bapak-bapak yang ada di depan, nuwun sewu Pak, mohon maju karena masih ada lagi saudara-saudara kita yang datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah dalam majelis. Para ulama mengatakan, kalau kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlapang-lapang dalam majelis ini, maka Allah langsung membalas apa yang kita lakukan itu dengan melapangkan dada kita, insyaallah. Al jazau min jinsil amal. Silakan Pak, agak rapat-rapat karena ini juga suasananya dingin, jadi biar lebih hangat lagi suasananya. Nun sewu. Kita lanjut. Karena waktunya terbatas, nanti juga akan
berikan kuis. Ada 6 sarung Madimor bagi yang bisa menjawab pertanyaan, dan insya Allah juga ada fulus ya bagi yang bisa menjawab. Baik, jadi Rasulullah SAW menjawab, manusia yang terbaik itu kata junjungan Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang kaya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang memiliki tanah berhektar-hektar, bukan yang artis-artis yang terkenal, bukan pejabat yang tinggi jabatannya, tapi manusia yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu, namun saya tolong didengarkan baik dan juga untuk saya nasihat bagi saya, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi ada 2 kategorinya. Pertama, panjang umurnya. Kemudian yang kedua, baik amalnya. Jadi standar orang yang terbaik dalam pandangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diberikan umur panjang dan diberikan kemampuan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana penjabaran hadis ini, disebutkan bahwa Abdullah bin Busr ini radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat junior. Sahabat junior menunjukkan bahwa dia baru berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, walaupun umurnya sudah tua. Kemudian karena ia hanya mendapatkan kehidupan Nabi SAW hanya sebentar saja, Nabi Muhammad SAW pernah mengusap kepalanya dengan berkata, ya isu hadal gulamu qarnan. Anak ini akan hidup 1 abad. Dan doa Rasulullah SAW adalah doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya isu hadal gulamu qarnan, anak ini akan hidup 1 abad. Dan betul, ternyata sahabat Abdullah bin Busr ini hidup selama 100 tahun dan ia menjadi salah seorang sahabat yang meninggal di negeri Syam. Subhanallah, dia berumur panjang dan dia salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kita sebagai seorang relawan, wabil khusus sebagai seorang muslim. Kalau kita yang sekarang ini hadir di masjid yang atau tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan hadis seperti ini, maka akan muncul satu semangat dalam diri kita untuk menjadi manusia terbaik sesuai dengan kategori Nabi kita Muhammad SAW, dipanjangkan umurnya dan diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Karena ada orang, Pak, umurnya panjang, dikasih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi masih juga melakukan maksiat, masih malas belajar, masih malas untuk datang ke masjid. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang terburuk. Jadi kategorinya cuma ada 2. Manusia terbaik itu adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur yang panjang. Kemudian manusia yang terburuk itu adalah manusia yang Allah berikan dia umur panjang tapi buruk amalnya. Yang terbaik manusia umurnya panjang, baik amalnya. Tentunya kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Bakrah radhiyallahu meriwayatkan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ayyun nasu khairan? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ada seorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi hadis yang kedua ini, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semakin menegaskan kepada kita semua tentang kategori atau kriteria orang yang terbaik dan orang yang terburuk. Jadi siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ia bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun? Siapa orang yang terburuk itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya tapi tidak baik amalnya. Jelas dan tegas Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang hadir saat ini, Pak, nuhun sewu, tidak ada satupun yang tahu kapan batas usia
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi yang pasti ada batasan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita terkait standar lamanya umat Islam itu hidup di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittuna wa sab'un." Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang hidup lebih dari 70 tahun sangat sedikit. Coba kita bikin survei kecil-kecilan. Namun saya mau bahwa apa yang hadir saat ini yang ada yang umurnya 80 tahun hadir di sini? 80 tahun, Pak. 80 berapa, Pak? 80 berapa? 80 persis 80. Masya Allah. Kita doakan semoga Bapak yang hadir 80. Lahir tahun 46. Sekarang tahun 2026. Ya, 80. Pas 80 ya. Masya Allah. Ini saya akan berikan hadiah istimewa untuk beliau ini. Masya Allah. Yang paling tua dan paling depan duduknya. Mohon saya, Pak. Mohon diterima sedikit hadiah dari kami, Pak. Ya, Pak. Masya Allah. Ada lagi yang umur 80 tahun di sini? Bapak juga berapa umurnya? 70. 70 berapa, Pak? Pas 70. 70 juga? Ya, Pak, nuhun sewu. Silahkan maju ke depan. Karena 70 lebih kurang sedikit hadiahnya daripada Bapak yang 80. Ya, Pak. Oke. Baik. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Yesus, para relawan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad ya, insya Allah ya. Hari Ahad kita akan melakukan pimpinasasi. Saya ingin sedikit memberikan sebuah motivasi untuk saya pribadi, Pak, dan kita semua. Karena umur kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kekayaan kita terbatas. Maka setiap momen-momen atau kesempatan-kesempatan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di saat kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah melalaikan kebaikan itu sekecil apapun kebaikan itu. Hatta itu mungkin tersenyum ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Lakukan senyum itu. Karena itu amalan yang kita lakukan itu, Pak, Allah yang punya hak untuk memberikan ganjaran, Pak, balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amala salihan falahu asyru amsalihha." Ajru asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan, jadi amal ibadah itu Pak maknanya secara gampang untuk kita bisa pahami, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Jadi nun saya bapak-bapak semua, panjenengan semua yang hadir saat ini duduk di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, duduk mendengarkan kajian, ini adalah merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di taman-taman surga mendengarkan kajian, ini adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya memurnikan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang ini, Pak, zamannya media sosial. Keikhlasan kita itu kadang-kadang hilang, rusak, terganggu dengan adanya HP ini. Ada pernah orang berangkat umrah atau berangkat haji, kemudian foto sana, foto sini, kemudian di-share di media sosial. Hilang amalnya. Ada orang yang habis menghatamkan membaca Al-Quran 30 juz. Kemudian dia buat status, Alhamdulillah, saya sudah khatam Al-Quran 30 juz. Di-share di media sosial. Buat apa kita share-share yang kayak gitu di media sosial? Kita beramal itu, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan, karena ada satu titik berupa ria, hanya ingin dipuji, ingin ujub menunjukkan kita punya amal ibadah, maka sia-sia semua amal yang kita lakukan itu. Toh juga, Pak, nun sewu, Pak, kita bisa hadir di sini. Kami juga dari Bekasi bisa hadir di sini. Saya bisa memberikan kajian di sini bukan karena kami hebat. Semua itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak semua panjenengan semua datang ke masjid ini, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, yang membuat kita melangkahkan kaki itu menggerakkan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sehat kemudian jalan ke sini,
Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa amal-amal kita itu kita pamer-pamer ke orang? Kita hanya butuh, kalau bahasa modernnya, validasi. Kita hanya butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, kalau itu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan itu semuanya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi syarat yang kedua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ini mungkin sudah sering Bapak penjenengan semuanya dengarkan, tapi saya ulang-ulang itu sebagai bentuk taukid supaya lebih menambah keyakinan kita bahwa amal kita itu akan sia-sia kalau tidak memenuhi dua syarat ini. Pertama, ikhlas karena Allah, nggak ada apapun yang kita harapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah melenceng dari itu, jangan berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kita umur, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang kasih kita segala-galanya. Kok kamu melakukan ibadah bukan karena saya? Nggak diterima. Yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan petunjuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita itu kita semua percayakan bahwa sekalian Nabi kita itu kan utusannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini baik, maka kita ikuti kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Enggak usah dipikir-pikir, oh ini tidak sesuai dengan logika. Ini saya ada sedikit saya sampaikan ini ada sedikit cerita, Pak. Tahun 2016 kami diminta untuk memberikan kajian di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta yang namanya RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat. Rumah Sakit Pertamina Pusat ini adalah rumah sakit tempatnya presiden kita yang kedua, Soeharto ya Pak. Presiden Soeharto dirawat pada saat dia sakit dan di situ dia meninggal. Nah, di kajian itu dihadiri oleh dokter-dokter psikiater se-Jabodetabek. Dokter psikiater, mereka punya komunitas Pak, namanya komunitas para psikiater Muslim Indonesia yang mengkaji persoalan-persoalan yang terkait masalah kejiwaan dari sudut pandang syariah. Nah, suatu saat saya diminta untuk ikut kajian membahas tentang baiknya keislaman seseorang. Saya bilang salah satu di antara baiknya syariat Islam itu adalah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita tanpa dipikir-pikir secara akal dan tanpa ditimbang-timbang secara perasaan. Contoh, saya kasih contoh. Kalau dalam syariat Islam, kalau ada orang yang mencuri yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Jadi yang dipotong pertama itu Pak, tangan kanan dulu sampai apa nih? Iya, pergelangan ya saya, pergelangan ya. Kalau masih mencuri lagi dan sudah sesuai dengan batasan-batasan syar'i, dipotong lagi yang sebelah kanan. Karena kalau hukum kita tidak ingin mendiskreditkan atau membenci hukum yang sudah berlaku di negeri kita ini berupa hukum positif, Undang-Undang Dasar dari 1945, tapi sepanjang pengalaman saya keluar masuk penjara Pak, saya keluar masuk penjara itu sejak tahun 2001, keluar masuk penjara untuk, bukan karena saya punya kasus ya, tapi memberikan kajian-kajian dalam penjara, hampir 20 tahun lebih saya keluar masuk penjara. Hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan itu nggak memberikan efek jera Pak, nggak memberikan efek jera. Bahkan saya pernah dapatkan kasus binaan saya di penjara itu, terakhir saya lihat dia sudah dibebaskan. Begitu saya masuk bulan berikutnya, Pak, dia masuk lagi ke dalam penjara. Jadi residu sisanya. Terus saya tanya, nak, kamu kok masuk lagi ke penjara? Dengar Pak jawabannya sambil kayak seakan-akan nggak ada beban gitu. Saya masuk penjara Ustadz, sengaja saya mencuri lagi. Jadi kasus saya masuk penjara itu karena dia mencuri HP. Saya masuk penjara Ustadz karena saya mencuri lagi. Sengaja saya mencuri karena saya kalau di luar, tinggal di luar, saya tidak punya keluarga, saya nggak punya teman, saya nggak punya kerabat, dan saya susah untuk makan, minum. Kalau di penjara, semua kebutuhan saya Pak dipenuhi dalam penjara. Makannya dipenuhi, minumnya, bahkan bisa belajar dalam penjara. Kadang-kadang kalau ada orang-orang pejabat-pejabat yang berkunjung dikasih hadiah, dia lebih memilih masuk penjara dengan mencuri lagi, karena tidak ada efek. Bisa bebas di dalam mereka, kalau anak-anak yang suka main musik di dalam, kayak gitu Pak. Jadi penjara itu tidak menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang, apalagi yang koruptor Pak. Para korupsi itu, aduh, udah nyaman mereka dalam penjara. Bisa beli fasilitas mewah dalam penjara. Nah, ada salah seorang peserta, ini kembali kepada
Bagaimana kita harus betul-betul meyakini bahwa apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Enggak usah dipikir-pikir secara logika, pasti terbaik. Nah, saya contohkan tadi kalau ada yang mencuri, dipotong tangannya. Ada salah seorang peserta, Pak. Dokter psikiater yang dari, saya lupa dari rumah sakit mana dia. Kalau tidak salah dari rumah sakit Harapan kita, Harkit. Dia bilang, dia otomatis serta-merta langsung membantah dalil-dalil yang saya sampaikan. Karena biasanya kan kalau dokter lebih banyak menggunakan logisnya Pak daripada keyakinannya terhadap dalil itu. Oh Ustadz, kalau begitu Islam itu adalah ajaran yang tidak kenal HAM. Ajaran yang kejam. Masa orang mencuri dipotong tangannya? Berlalu waktu 1 bulan. Hadir lagi beliau dalam kajian. Kemudian dia sebelum mulai kajian itu dia dekati saya. Ustaz, baru saja saya kehilangan mobil BMW. Mobil BMW-nya dicuri. Terus saya bilang, Bapak kira-kira kalau pencurinya diketemukan Bapak mau ngapain? Saya cincang-cincang si pencuri itu. Wah ini lebih kejam lagi dapat saya. Ini Bapak lebih kejam lagi. Kalau dalam Islam tidak ada yang dicincang-cincang. Cuma dipotong tangannya. Baru dia mengatakan, betul Ustaz, saya yakin sekarang bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dan keyakinan ini harus menjadi akhir dari perjalanan hidup kita di dunia. Karena kalau kita merasa bahwa ada hukum, ada aturan yang lebih baik daripada Islam, berarti kita meragukan Allah dan Rasulullah SAW sebagai yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, jadi syaratnya pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa ajaran ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kita memaksimalkan sisa-sisa usia kita ini, Bapak-bapak sekalian, untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Termasuk besok insya Allah kita pipinisasi. Terbayang Pak, pipinisasi itu adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebayang ada berapa jumlah kakak nanti akan terdiri hari ini, air yang mengalir nanti itu yang dengan wasilah kita menjadi air itu mengalir, maka setiap orang yang menggunakan air itu untuk makan, untuk minum, untuk wudu, untuk kebutuhan kehidupannya, maka sebanyak itu juga pahala yang kita dapatkan. Saya lupa Ustadz Abu Bigdat ada berapa jumlah kakak yang mendapatkan manfaat air bersih, ada berapa jumlah masjid. Maka selama air itu masih digunakan oleh orang-orang kaum muslimin, bahkan dinikmati oleh binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka selama itu amalnya juga secara secara otomatis masuk ke dalam tabungan pahala kita. Maka jangan pernah menyanyiakan sedikit pun waktu kita untuk kebaikan-kebaikan skill apapun kebaikan itu, walaupun mungkin Pak besok ada bapak-bapak yang sudah sepuh hanya bisa jalan 10 meter untuk mengangkat pipa, itu pun juga sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, saya ulangi sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran pahala sekecil apapun pahala atau kebaikan yang kita lakukan 10 kali lipat. Tapi kalau untuk kejahatan berbanding ya 10 kali lipat, dan 10 kali lipat itu adalah standar minimal, standar yang paling rendah. Kalau Allah mau kasih ganjaran sampai 100 kali lipat, 1000 kali lipat, terserah Allah. Allah yang punya hak untuk memberikan ganjaran dari pahala-pahala yang kebaikan yang kita lakukan. Sama nanti insya Allah setelah kita kajian, kita akan makan bakso bersama-sama. Qadarullah sebenarnya, ini saya cerita sedikit ya, bakso yang kita nikmati malam ini juga adalah infak dari para muslimin. Sudah kita siapkan dari Bekasi Pak. Jadi bakso yang kita bawa dari Bekasi, qadarullah baksonya ketinggalan, akhirnya Ustadz Abu Migdad berusaha untuk tetap menghadirkan bakso itu karena kita sudah umumkan kita akan makan bakso malam ini. Kita makan bakso dengan menggunakan tangan kanan nuwun sewu. Jadi kalau ada nanti yang makan pakai tangan kiri berarti belum sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan Pak, umur kita ini setiap makan, setiap minum contoh nuwun sewu bismillah. Alhamdulillah, sudah berapa pahala yang saya dapatkan dari hanya minum ini? Ada 3. Pertama, minum dengan menggunakan tangan kanan. 10 kali lipat. Ini kita nggak sedang hitung-hitungan dengan Allah, tapi saya ingin memberikan contoh real, contoh konkret, contoh nyata, bagaimana umur kita yang
tinggal sebentar ini menjadi umur yang terbaik, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minum pakai tangan kanan, dapat 10 pahala. Kemudian saya baca bismillah, doanya makan dan minum itu Pak yang diajarkan Rasulullah SAW yang sahih, cukup bismillah. Ya, kalau ada pun tambahan-tambahan yang lainnya itu boleh juga, tapi yang simple, yang ringkas, cukup bismillah. Bismillah, dapat lagi pahala. Sudah berapa? 20. Setelah minum, saya taruh kemudian mengucapkan alhamdulillah, dapat lagi pahala. Berapa kali kita minum dalam sehari? Anggaplah minimal 10 kali. 10 kali dengan 3 amalan-amalan tadi, 30 kali 10, dikali 1 minggu, dikali 1 bulan, dikali sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sudah berapa pahala yang kita dapatkan dari hanya makan tok. Dan insya Allah kita menjadi orang mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalnya. Orang yang baik amalnya itu adalah orang-orang yang amalnya pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Nanti kalau makan dan minum, kalau ada yang makan dan minum pakai tangan kiri disuruh push up. Setuju? Enggak, ini bercanda ya. Jadi biasakan Pak, biasakan. Paksa diri kita untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syaraba falyashrab biyamini, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Kata Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kita kan tadi sepakat nih, bahwa Nabi itu adalah contoh teladan terbaik bagi kita. Dan apapun yang Rasulullah sampaikan kepada kita, wajib bagi umat Islam mengikutinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan, nun sewu, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Pertanyaannya, supaya menjadi manusia yang terbaik, mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad SAW, makan dan minum dengan tangan kanan, atau contoh setan, makan dan minum dengan tangan kiri. Pastinya kita ingin menjadi pengikut Nabi kita Muhammad. Hal kecil Pak, hal sepele. Tapi kalau itu terus menerus kita lakukan, istiqamah kita melakukan amal-amal ini, insya Allah itu menjadi bagian yang kita sebagai orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Isa nuwun saya jam berapa Pak? Isa jam 7. Jam 7:10. Oke, sisanya nanti saya akan coba gunakan untuk sesi kuis atau tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, ini dapat hadiah sarung ya, hadiah sarung. Siapa yang masih ingat dari awal kajian tadi yang saya sampaikan, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang ada orang Arab Badui datang, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang terbaik itu? Yang sahabat itu didoakan oleh Rasulullah SAW berumur panjang. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Musar. Ya, saya. Barakallahu fiik. Jadi Abdullah bin Musar, dia masih kecil, sahabat saya Rasulullah SAW, dipegang ubun-ubunnya oleh Rasulullah, kemudian doakan semoga anak ini menjadi umur yang panjang, dan dia hidup selama 100 tahun. Taib. Jadi sebaliknya Bapak sekalian, selingan dulu. Sebaliknya manusia yang terburuk, wal-iyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Semua kita semua yang ada dalam masjid ini dihindarkan Allah dari kategori manusia yang terburuk itu. Dikasih umur panjang, tapi buruk amalnya. Enggak mau salat ke masjid, enggak usah salat berjamaah di masjid. Salat wajib 5 kali sehari semalam juga enggak mau. Ada orang yang seperti itu Pak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada. Saya berani mengatakan itu karena banyak di antara kaum muslim itu pernah Pak, saya tidak sebutkan nama daerahnya. Kami berkunjung ke salah satu tempat bencana alam di daerah Sulawesi, kampung saya, Sulawesi, pedalaman. Untuk ke tempat itu kita harus naik perahu. Saya tanya, Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk salat berapa kali sehari semalam? Hafal tahu Pak? 5 kali sehari semalam. Salat apa aja, subuh, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, tahu rakaatnya. Terus begitu saya tanya, siapa yang tadi salat subuh? Subhanallah, enggak ada satupun orang yang angkat tangan di satu kampung di pulau itu Pak. Subhanallah. Jadi tahu, jadi para ulama mengatakan bahwa tidak serta merta orang yang tahu
Kajian sampai 19.00. Oke. Berarti saatnya kita kuis. Setelah ini kita kuis. Jadi tidak serta-merta Pak, nun sewu Pak. Orang yang tahu suatu ilmu itu, satu kebaikan itu, dia otomatis langsung mengamalkan kebaikan itu. Makanya Pak, ini mungkin sebagai penutup dan juga oleh-oleh dari saya dari Bekasi. Abu Bakar, Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sudah jamin masuk surga, pernah mengajarkan kepada kita suatu doa yang doa ini adalah doa yang sangat kita butuhkan. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi doa ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya yang benar itu benar. Dan berikan kemampuan dan kekuatan kepada saya ya Allah untuk bisa menjalankan kebenaran itu. Kan tadi saya bilang ya, enggak serta-merta ada orang yang tahu oh ini halal, dia kerjakan itu, dia kerjakan malah dia kerjakan yang haram. Jadi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar. Karena banyak orang yang tidak tahu kebenaran Pak. Banyak orang yang tahu oh ternyata ini riba itu hukumnya haram. Masih banyak orang yang melakukan riba. Atau juga ada orang yang tahu ini sudah haram hukumnya riba, tapi dia masih tetap melakukannya Pak. Oh macam-macam lah alasannya. Kemudian lanjutan doanya adalah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan juga kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan dan kesalahan itu. Taib, sudah hampir jam 7, 5 menit lagi. Masih ada 3 hadiah fulus ya, dan masih ada 4 sarung. Saya berikan pertanyaan. Pertanyaan yang untuk mendapatkan hadiah 100.000. Siapa yang bisa mengulangi Pak tadi doa yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab? Lihat dulu. Ya, ada. Terjem bilugatil Indonesia, terjemahkan. Boleh bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kami. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, diterima. Ini cuman bonus yang tidak seberapa dibandingkan dengan pahala yang kita dapatkan dari datang kita di sini untuk ngaji, silaturahim, dan nanti insya Allah kita ramah-tamah dengan makan bakso bersama. Tapi lanjut pertanyaan berikutnya, kita tahu ada 10 sahabat yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya, jadi hebat ya Pak. Masih hidup Pak udah dijamin masuk surga. Kalau kita ini belum ada jaminan langsung masuk surga. Tapi yang pasti kita akan masuk surga semua sepanjang kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menyebutkan 2 selain Umar bin Khattab, 2 lagi sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Masih ya? Bapak. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Taib. Boleh dikasih beliau? Bapak. Ada lagi yang 2 Pak? Selain Umar, Abu Bakar sama Utsman, Bapak, Pak. Ya, Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang siapa? Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah juga dijamin masuk surga, tapi dia tidak masuk dalam kategori 10 hadis yang 10 sahabat yang disebutkan namanya dalam hadis itu. Ada sahabat yang terkenal paling kaya Pak, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya, kemudian di Madinah dia menjadi juragan lagi. Bukan? Siapa Pak? Abdurrahman bin Auf. Oke. Bapak dapat sarung? Bapak juga yang jawab Abdurrahman bin Auf dapat sarung. Terakhir untuk hadiah uang. Nuhun sewu, siapa lagi yang di sini yang hadir yang umurnya di atas 70 tahun? Siapa tahu ada yang belakangan. Bapak umurnya berapa Pak? 71. Bapak maju ke depan. Bapak yang di belakang? Bapak berapa umurnya Pak? Silahkan yang umurnya 7, Pak, dan yang ada di belakang itu 2 orang. Oh, Bapak 75. Oh, kalau begitu Bapak yang ini 75. Yang 71 mana? Bapak berapa Pak? 71. Ya silakan Pak. Masya Allah. Ya. Pertanyaan terakhir, karena kita sudah mau bersiap-siap untuk masuk salat Isya.
ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga diberikan umur yang panjang oleh Rasulullah SAW sampai mencapai 100 tahun. Sahabat ini, dia adalah menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Siapakah nama sahabat itu? Jadi sahabat ini pernah didoakan juga oleh Rasulullah SAW, didoakan panjang umurnya, dan didoakan banyak rezekinya, banyak hartanya, dan didoakan banyak anaknya. Ada yang tahu Pak? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Mohon saya di over ke belakang. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi kita, saya Hikmah Abdurrahman mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Hari ini telah terbukti bahwa walaupun saya tidak satu suku dengan Bapak-bapak sekalian, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Saya datang di sini adalah saudara Bapak-bapak. Kita sama-sama ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin menghabiskan sisa-sisa umur kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Maka mari kita bahu-membahu. Kalau ada program-program lagi dari Ummahat, doakan juga kami dari Ummahat supaya terus bisa membersamai kegiatan-kegiatan di Magelang ini, wabil khusus di Pulungan dan sekitarnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir saat ini sama-sama nanti sebagaimana kita dikumpulkan di rumahnya Allah ini, di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita pun nanti dikumpulkan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Sebelum kita tutup, saya ulang lagi, nanti insyaallah ada bakso kita makan sama-sama insyaallah, dan jangan lupa makan minum dengan menggunakan tangan kanus. Ini menurut saya tidak mengajarkan tapi mengingatkan, karena itu kebaikan ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.